Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pria bernama Jono itu tetap tenang saat diperiksa. Dalam dokumen pemeriksaannya, seperti terbukukan dalam G30S Gerakan 30 September di hadapan Mahmilub, perkara Jono 1967. Ia tercatat lahir di Cilacap 28 Agustus 1925. Tempat tinggalnya di Gang Sentiong Kramat Pulau Dalam, nomor 147 Jakarta. Sementara itu, kolom agama ditulis tidak beragama. Selaku Ketua Komite Partai Komunis Indonesia atau PKI Jakarta Raya, Jono akan mengerahkan kekuatan paramiliter cadangan yang terdiri dari 2.000 anggota pemuda rakyat yang sedang menjalani latihan militer oleh Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI di Lubang Buaya, yang bisa diperbantukan pada perwira-perwira revolusioner saat menculik para jenderal. Demikian Sudisman menuturkan keputusan rapat, seperti dikutip Victor M. Vick Kudeta 1 Oktober 1965, sebuah studi tentang konspirasi 2005. Bahkan menurut Johan Rosa, dalam dalih pembunuhan massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto 2008, Jono telah menggerahkan 2.000 umumnya dari organisasi pemuda PKI, pemuda rakyat, untuk bertugas sebagai tenaga cadangan untuk operasi militer. Itu kenapa Jono harus jadi pesakitan dalam persidangan pasca G30S, peristiwa yang menyebabkan kematian 6 perwira tinggi Angkatan Darat. Di sekeliling Jono, banyak anak buahnya di pemuda rakyat, juga orang-orang yang dicap sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI, diperiksa sambil digebuki. Sutradara nasional dan aktivis Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia atau Lesbumi, Misbah Yusabiran, berada di lokasi untuk merekam suasana pemeriksaan massal tahanan PKI dan yang dianggap PKI. Mereka diinterogasi di penjara-penjara sekitar Jakarta. Saya melihat betapa tangguhnya mereka dalam mempertahankan keyakinannya. Biarpun dipukuli bagaimanapun, tetap tidak mau buka rahasia. Jono, ketua pemuda rakyat, juga bukan main tenaganya dalam menghadapi interogasi itu. Seperti dia sedang ngobrol di warung kopi, padahal di sekitar bukan main ramainya suara pemeriksa menanyai anak buah dia. Tulis Misbah Yusabiran dalam memorinya Kenang-kenangan Orang Bandel 2009. Ketika ditanya petugas, Jono bersikap lebih santai dibanding tahanan lainnya. Setelah Misbah merekam tanya jawab antara Jono dengan petugas, Jono bercanda kepada Misbah. Jono mengatakan ia meminta honor. Misbah yang belum paham maksud Jono bertanya balik, "Honor apa, Jono?" "Kan syuting film," jawab Jono sambil tersenyum. Begitulah cara mantan Sekretaris Jenderal Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI menghadapi hari-hari terakhirnya. Berada di Bui di tahun 1965 sampai 1966 itu bukan pertama kali bagi Jono. Menurut Ensiklopedia Indonesia volume 3 1954, Jono Prawiro pernah ditangkap oleh sebab tersangkut paut dalam perebutan kekuasaan di akhir bulan Juni 1946. Kemungkinan besar peristiwa yang dimaksud adalah kudeta 3 Juli 1946. Lalu siapakah Jono? Namanya adalah Jono Prawiro, putra seorang pegawai jawatan kereta api Sastro Direjo. Menurut catatan Nugroho Nuto Susanto dalam peristiwa nasional percobaan KUP G30S PKI di Indonesia 1989, ayah Jono pensiunan buruh kereta api
yang saat itu tinggal di Yogyakarta. Dalam keluarganya itu, Jono adalah anak laki-laki pertama. Beruntung, anak buruh kereta api ini bisa masuk sekolah dasar meski tak elit. Di usia sekitar 7 tahun, tahun 1931, Jono masuk sekolah rakyat Taman Siswa atau Taman Muda yang diselesaikannya pada tahun 1938. Kemudian meneruskan ke Taman Guru, namun tidak sampai selesai. Menurut Nugroho, setelahnya dia mulai bekerja sebagai dokumenter di sebuah surat kabar Asia Raya di Jakarta. Dicatat oleh wartawan Rosihan Anwar, Jono bekerja di koran Asian Raya pada masa pendudukan Jepang. Kira-kira setahun sebelum kapitulasi Jepang kepada sekutu, seorang pemuda diterima bekerja pada redaksi Asia Raya sebagai reporter muda. Namanya Jono. Demikian dicatat Rosihan Anwar dalam Menulis Dalam Air Di Sini Sekarang Esok Hilang, sebuah autobiografi 1983. Bagi Rosihan Anwar, Jono tergolong orang serius. Selain menulis berita-berita kota untuk Asia Raya, dia juga menulis di majalah terbitan Balai Pustaka. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Jono meninggalkan pekerjaan sebagai wartawan dan memimpin Serikat Buruh Trem di Keramat, Jakarta. Setelah berkecimpung di Serikat Buruh, dia masuk Barisan Buruh Indonesia atau BBI. Menurut Sohogge dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, BBI didirikan grup Menteng 31 dan merupakan organisasi buruh pertama untuk tugas-tugas perjuangan. Salah satu tujuan mereka adalah merebut aset-aset ekonomis dari tangan militer Jepang. BBI atau Barisan Buruh Indonesia makin kuat karena Iwa Kusuma Kusumantri selaku Menteri Sosial hanya mengakui BBI sebagai satu-satunya organisasi buruh di Indonesia, tulis Sohogge. Dalam catatan 30 tahun Indonesia Merdeka 1977, Jono kemudian memimpin Partai Buruh Indonesia atau PBI yang berdiri pada tanggal 8 November 1945. PBI berintikan bekas orang-orang Barisan Buruh Indonesia atau BBI. Menurut Ben Anderson dalam Revolusi Pemuda 1989, partai ini sejak Januari 1946 menempatkan diri sebagai penentang partai-partai yang berkuasa. Bahkan organisasi ini akhirnya berseberangan dengan pemerintah. Jono juga menjadi orang penting di Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Di organisasi tersebut, menurut Ensiklopedia Indonesia volume 3, ia menjadi sekretaris jenderal sejak November 1946. Sejak 1953, dia juga diangkat menjadi sekretaris jenderal 2 dari pengurus besar Partai Komunis Indonesia atau PKI. Saat peristiwa Gerakan 30 September atau G30S 1965 terjadi, Jono adalah anggota Politbiro CC PKI. Pada 21 Februari 1966, ia divonis mati lewat putusan Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilu. Itulah catatan sejarah dari Joto. Semoga ini menjadi pelajaran dan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.